hari ini kita akan belajar. Kalaupun nanti kita punya sisa waktu, itu nanti akan Ibu kabarkan mengenai dinamika gerak dan jenis gaya. Sebentar ya, Ibu angkat telepon dulu ya. Oke, jadi kalau misalkan nanti ada sisa waktu, di akhir kita akan coba bahas tentang dinamika gerak, hukum Newton, dan jenis-jenis gaya ya. Jadi sekarang kita akan masuk dulu ke yang namanya hukum gravitasi. Nah, Ibu mau tanya nih ya sama siapa ya? Ibu suka lihat jalan berdua. Siapa ya? Ibu mau tanya Davin deh. Davin minggu kemarin kemana, Vin? Kayaknya Ibu nggak ngeliat kamu deh, Vin. Karantina, Bu. Oh, emang kamu dari mana? Yang Ibu tahu karantina sih cuma di tempat doang. Davin dari mana, Vin? Dari luar kota, Bu. Hah? Gak kedengeran. Dari luar kota, Bu. Oh, dari luar kota. Davin pernah nggak sih kalau lagi di sekolah, di mall, atau lagi jalan sama temen itu jalan samping-sampingan, Vin? Pernah nggak jalan samping-sampingan gitu? Pernah, Hah? Nggak pernah? pernah, Bu. Oh, pernah. Pernah nggak sih pas lagi jalan samping-sampingan gini? Mungkin yang lain juga ya ngerasain ya. Sebenarnya tuh ada jarak, tapi tiba-tiba kalian ngerasa tuh tiba-tiba nempel gitu. Terus pundaknya senggol-senggolan. Jadi jalannya awalnya ada jarak, lama-lama makin dekat sampai akhirnya nempel gitu. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Nabrak gitu, Bu. Kenapa, Vin? Kayak nabrak gitu jadinya. Iya, kayak nabrak gitu. Jadi apa pundaknya tuh senggol-senggolan gitu sama temennya. Oh, Tapi nggak iya, sengaja. pernah, Bu. Pernah ya, bukan Kayak disengaja miring kayak. sendiri gitu. Nah, itu ternyata bisa dijelaskan di bab ini, di bab hukum gravitasi. Jadi kenapa sih bisa terjadi peristiwa seperti itu? Ternyata hal itu karena pada dasarnya pada benda yang memiliki dua massa gitu ya. Pada benda yang memiliki dua massa gitu ya. eh, Pada dasarnya pada dua benda, tulisannya masih bisa terbaca kan ya? Masih, Bu. Pada dua benda bermassa akan ada gaya tarik menarik. Makanya peristiwa yang tadi Davin alamin dan mungkin yang lain itu terjadi gitu ya. Bukan sengaja pengen nabrak, tapi memang pada hakikatnya seperti itu. Syaratnya gimana? Syaratnya itu dua benda ini harus memiliki massa gitu ya. Ini bisa dijelaskan di hukum gravitasi. Nah, untuk persamaan matematisnya itu bisa ditulis sebagai berikut. Bentuk ini ya, kalau kalian ingat, ini itu identik sama gaya kolom. Gaya kolom pas kalian belajar listrik di 9 SMP ya. Yang F adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini bentuknya mirip nih, cuma bedanya kan
Kalau yang ini adalah gaya interaksi di dua muatan listrik, gitu kan? Kalau ini gaya interaksi di dua benda bermassa, bentuknya mirip, gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya, bentar ya, suara ibu masih kedengeran nggak? Masih Bu, masih. Masih ya. Jadi kalau misalnya dia apa namanya interaksi, kalau di gaya kolom itu interaksi antara dua muatan, maka kalau di gaya Newton, gravitasi Newton itu interaksi dari dua massa, dua benda bermassa. Di kalian ini rumusnya kecoret ya? Itu F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat kan? Iya. Itu apa G, Bu? Hah? Itu C tadi. C kali M1 kali M2. G. Oh, oke. G besar gitu ya. M1, M2 per R kuadrat. Seperti ini. Jadi ya, ibu nggak tahu nih, di ibu layarnya kayak ngahan gitu, ada coret-coretan yang ibu nggak bikin. Nggak tahu dari kalian kelihatan apa nggak coret-coretannya. Nah, F itu adalah gaya tarik menariknya, gitu ya. Satuannya Newton, terus M itu adalah massa, satuannya kilogram, R itu adalah jarak dari kedua massa, dari kedua benda tadi. Ya, satuannya adalah meter. Jadi kalau massanya bukan kilogram, kalian konversi dulu ke kilogram gitu ya. Jaraknya juga kalau bukan meter, kalian konversi dulu ke meter. Sekarang pertanyaan ibu, kalau tadi kan contohnya itu adalah dua benda bermassa kan? Kalau misalnya ada lebih dari dua benda, gitu ya, lebih dari dua benda. Nah, kalau lebih dari dua benda gimana? Rumus yang tadi itu kita tambahin M-nya atau nggak bisa kalau lebih dari dua benda, cuma boleh dua benda doang? Gimana nih menurut kalian nih? M-nya ditambahin nggak, Bu? Bisa lebih dari dua benda. Bisa. Tadi kalau kata Faik, M-nya ditambahin. Kalau menurut Al, gimana Al? Iya, sama. Sama, M-nya ditambahin. Sama. Oke, kalian dulu kalau belajar di listrik kayak SMP mungkin belum sampai itu kali ya. Pernah nggak sih ada soal yang kayak gini? Misal ya, lebih dari dua benda, ibu misalnya tiga ya. Ini ada benda satu, benda dua, benda tiga. Terus di sini ada benda satu, benda dua, benda tiga, gitu ya. Ini kan ada tiga benda. Mungkin nggak sih ada gaya tarik menarik di antara ketiga benda ini? Mungkin. Bisa. Terus tadi kalau ibu tanya gimana penyelesaiannya, rumusnya di edit atau gimana, tadi kalian bilang tambahin Bu M-nya. Ternyata ya, tetap pada dasarnya itu kita kembali ke sini. Bahwa gaya gravitasi itu adalah gaya tarik menarik yang ada di antara dua benda bermassa. Jadi artinya kalaupun bendanya lebih dari dua, itu pasti bisa. Betul tadi jawaban kalian. Tetapi kalau untuk menghitung berapa besar gayanya, mau tidak mau kalian harus menganalisis terlebih dahulu. Gitu. Kalian analisis nih, gayanya itu terhadap benda yang mana? Terhadap benda satu, terhadap benda dua, atau benda tiga? Misalnya yang ditanya itu adalah gaya terhadap benda satu. Gitu ya. Berarti kan benda satu itu akan tarik menarik dengan benda dua, ya nggak? Terus benda satu juga akan tarik menarik dengan benda tiga. Artinya ya F1 ini karena ini pakai rumusnya vektor lagi nih. Kalau misalkan ditanya berapa gaya yang ada di F1, terus di sini ada dua gaya yang ke F1 gitu ya, semuanya ke kiri. Ini bisa kita langsung jumlah karena kan nggak ada yang berlawanan ya. Berarti jumlah gaya yang ada di F1 itu sama juga dengan jumlah dari F21 dan F31. Di mana F21-nya kalau kalian mau cari itu sama juga dengan G dikali M2 dikali M1
per jarak antara benda 1 dan 2 dikuadratin, ditambah F31. F31 berarti M, G dikali M3, dikali M1 per jarak antara benda 3 dan 1 dikuadratin. Gitu. Jadi tetap nyarinya itu per 2 item. Tidak boleh masanya langsung, Bu, kali aja jadi M1, M2, M3. Nggak boleh kayak gitu. Oke? Gitu ya. Terus gimana, Bu, kalau yang ditanya F2? Kalau yang ditanya F2 juga sama. F2 itu berarti akan ada gaya dari 12 dan 32. Bu, kalau yang di 3 gimana? Berarti yang di 3 akan ada gaya dari 13, 23. Gitu. Jadi tinggal ditambahin aja. Gitu ya. Terus diperhatikan arahnya. Ini arah gayanya berlawanan atau searah. Gitu. Ya. Jangan lupa arahnya. Sekarang kita akan ambil contoh, Bu, gimana kalau misalnya dari ketiga benda ini bentuknya itu seperti segitiga siku-siku. Yang ditanya itu adalah berapa nilai gaya di muatan ketiga, F3-nya. Nah, ini kalau kita telusuri, benda 3 ini itu akan berinteraksi dengan 1, ya kan? Juga 3 ini akan berinteraksi dengan 2. Maka akan ada gaya antara 2 dan 3, yang ini kalau kita tentukan nilainya sama juga dengan sini gitu ya, F23. Terus ada juga dengan gaya yang 13 ini nih. Dari sini kita bisa lihat bahwa di benda ketiga itu akan ada gaya ya yang membentuk sudut tertentu. Sudutnya bukan siku-siku. Berarti untuk F3 nanti akan berlaku aturan cos. Gitu. Jadi untuk mencari F3 itu sama juga dengan akar dari F13 kuadrat ditambah F23 kuadrat ditambah 2F13, 2F23 cos theta. Ya tinggal tetanya itu berapa. Tapi gimana kalau misalkan yang ditanya adalah F2? Kalau yang ditanya F2 gimana, Bu? Ya kita lihat lagi. Benda 2 itu akan berinteraksi dengan 3. Nah, kurang lebih gayanya seperti ini. Ya, dia tarik ya. Terus dengan 1. Satunya berarti nanti ke sini. Ini ngebentuk sudut siku-siku. Ya kan? Kalau siku-siku berarti kemarin Ibu udah pernah jelasin. Untuk F2, ya nanti akan pakai Pitagoras. Karena siku-siku. Jadi resultatnya di di benda kedua ya, itu sama juga dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F32 kuadrat. Terus nyari F12-nya gimana? F32-nya gimana? Tinggal dicari menggunakan persamaan ini. G M1 M2 per R kuadrat. Dengan M-nya disesuaikan, M-nya itu adalah massa yang berinteraksi dan R itu adalah jarak antara kedua massa yang berinteraksi. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Halo anak-anak Ibu. Sebenarnya masih agak bingung sama yang F3, Bu. F3 yang di benda segitiga bukan I? Iya, Bu, yang di benda segitiga. Oke, sekarang kalau gitu kalian sambil buka buku brilian ya. Bab gravitasi itu untuk soalnya ada di halaman 116. Oke. 116. Halaman 116 buku brilian. Udah dibuka semuanya? Aku mau nyetir sebentar lagi. Oke. Diambil dulu bukunya kalau belum itu. Jadi aku mau nyatet yang sebelumnya bentar lagi. Kenapa, Naomi? Mau nyatet yang sebelumnya. Oh, mau nyatet. Oh, sebenarnya nanti di akhir Ibu akan kirim PDF-nya ke PJ sih. Oh, Buat oke. kalian baca-baca lagi. Gimana? Mau nyatet sekarang atau nanti jadinya? Udah, nanti aja deh. Oke, siap. Kita balik lagi ke sini ya. Ke halaman 116 buku brilian.
Ibu coba Faik lihat dan yang lain juga ya. Jadi kita akan kerjakan bersama-sama. Nomor 23. Faik udah lihat nomor 23, ih. Udah, Bu. Oke. Di situ ada ya 3 buah benda ya. M3 itu ada di posisi 00 ya. Artinya 00 tuh X-nya 0, Y-nya 0 ya. Lalu M1 itu ada di posisi 0,2, X-nya 0, Y-nya 2. Artinya jarak dari 1 ke 3 itu berarti 2 gitu ya. Lalu ada M3 dan M2 itu jaraknya min 4,0, X-nya di min 4, Y-nya 0. Itu artinya dari 2 ke 3 itu jaraknya sama dengan 4. Nah, yang ditanya adalah berapa resultan gaya di F3 akibat benda 1 dan 2. Sekarang Faik lihat di sini ya, dan yang lainnya juga. Berarti kan benda 3 yang ini. Ini benda 2, ini benda 1. Artinya 3 ini akan berinteraksi dengan 1 dan juga dengan 2. Kalau kita buat vektor gayanya, maka yang 2 dan 3 itu arahnya ke sini. Terus yang 1, 3 arahnya ke sini. Artinya apa? Artinya resultan gaya yang di ketiga ini membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Maka nanti akan kita selesaikan dengan cara Pythagoras. Nah, jadi kalau kita mau tulis sigma F3 itu berarti sama juga dengan F13 dikuadratkan ditambah F23 dikuadratkan. Nah, F13 itu berapa? F13 itu berarti sama juga dengan G, M1, M3 per R13 kuadrat ditambah, ya. Jangan lupa ini dikuadratin ya. F23 berarti G, M2, M3 per R23 kuadrat, ini juga dikuadratkan. Nanti kalian substitusi aja angkanya. G-nya kebetulan nggak usah diurai ya. G itu sebenarnya adalah tetapan gravitasi ya. Nilainya konstan, sama kayak K di sini. Kalau K di sini kan 9 kali 10 pangkat 9. Kalau tetapan gravitasi itu 6,67 kali 10 pangkat 11. Kebetulan di soal ini dia tetap dalam G ya, jadi kita biarkan dia dalam G ya, karena di opsinya tetap G kan. M1-nya kita masukin 1 kilo, M3-nya kita masukin 5 kilo. Jarak antara 1 3-nya itu 2 dikuadratin. Ini nanti kita kuadratkan. Terus di sini ada G, ini G ya, bukan 6 ya. Terus M2-nya itu adalah 2 kilo. M3-nya itu adalah 5 kilo. Per jarak 2 ke 3 itu 4 dikuadratin, terus kita kuadratin lagi. Ini kalau kita lanjut ya, 1 kali 5, 5. 5, 2 dikuadratin, 4, 5 per 4 dikuadratin, jadinya 25 per 16 G kuadrat. Jadi semuanya dikuadratin. Yang ini 2 kali 5, 10. 10, 4 dikuadratin, 16. 10 dikuadratin jadinya 100. 16 dikuadratin jadinya 256. Ini G kuadrat. Nah, ini kalau kita lanjut ya. Ini berarti G kuadrat. Ini 25 per 16 ditambah 100 per 256. G kuadratnya bisa keluar ya, di akar jadinya tinggal G. Yang di dalam kita samain penyebutnya 256. Ini berarti sama juga kayak 25 dikali 16. 25 dikali 16 itu berarti 400 ya. 400 ditambah 100. Ini berarti G 500, 256. 256 di akar jadi 16, 500 di akar jadi berapa? Ini tinggal kalian lanjutin aja ya, sampai ke bentuk sederhana. Nanti akan dapat berapa nilainya. Ini kalian lanjutin, kalian sederhanain. Tapi gimana kalau misalnya yang ditanya bukan gaya terhadap yang ketiga, tapi gaya terhadap 2 misalnya. Ini yang tadi Faik masih bingung. Sekarang kita lihat ya. Kalau misalnya dia terhadap 2 nih, berarti kan 1 sama 2 interaksinya ke sini nih. Ya.
Terus massa 3 sama 2 kalau berinteraksi ke sini. Ya. Ini adalah massa 3 dan 2. Ini akan ngebentuk sudut, yang sudutnya itu bukan 90 derajat. Berarti mau nggak mau, kalau yang ditanya itu yang di 2, ya kalian akan menggunakan yang namanya aturan cos. Gitu. Aturan cos itu yang mana? Yang waktu itu di vektor tuh panjang banget ya. Jadi ini kalau kita lanjutin ya, sigma F2 itu berarti F12 dikuadratin, ditambah F32 dikuadratin, ditambah 2 F12, F32 cos theta. Gitu. Jadi, kalau yang dulu cuma F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos theta, sekarang diganti F1-nya itu berarti gaya interaksi antara benda 1 dan 2. F2-nya itu berarti interaksi antara massa 3 dan 2. Kayak gitu. Baik, gimana? Masih bingung? Yang itu udah gak paham sih, Bu. Tapi yang tadi yang F3 itu nyari F3. Hah? Itu G kuadrat dari mana, Bu? 25 per 16 G kuadrat. Oh, ini. Ini kan F13 dikuadratin. Cara nyari F13 itu kan G dikali M1 dikali M3 per jarak antara benda 13 dikuadratin kan? Ya kan? Nah, di soal, kalau kamu lihat di pilihan ABCD-nya, itu G-nya dia tetap G, nggak dimasukin nilai 6,67-nya. Jadi kita biarin aja di dalam G. Nah, G ini kan artinya kalau dalam kurung kuadrat itu semua komponennya itu dikuadratin kan? G dikuadratin jadi G kuadrat. 1 kali 5, 5. 5 dikuadratin jadinya 25. Gitu kan? 2 dikuadratin 4. 4 dikuadratin lagi jadinya 16. Kayak gitu, Faik. Oh, iya, paham. Ini juga sama. G 2 dikali 5 per 4 kuadrat dikuadratin. G-nya dikuadratin, G kuadrat. 2 kali 5, 10. 10 dikuadratin, 100. 4 dikuadratin, 16. 16 dikuadratin, 256. Cuma bedanya kalau tadi G-nya di depan, ini jadi di belakang Ibu nulisnya. Gitu. Nah, G kuadrat tambah G, ini kan ada mengandung G kuadrat semuanya kan. Akhirnya Ibu bikin kurung lepas ya. Jadi G kuadrat dalam kurung tinggal angkanya aja. G kuadrat di akar kan bisa kan? Sama kayak gini misalnya nih. Akar dari 4 kuadrat. Berarti 4 kan? Karena kan 4 kuadrat itu 16. 16 di akar 4. Makanya di sini ya. G kuadratnya itu Ibu langsung keluarkan dia. Ya. Jadinya G. Yang tadinya G kuadrat dilepas akarnya jadi G tuh. Tinggal yang di dalam nih angka-angkanya nih. 500 kalau kita akar itu kan sama juga kayak 100 dikali 5 kan. 100-nya di akar jadinya 10. Ya kan? Akar 5-nya masih di dalam. 256 di akar 16. Ini kalau kita lanjutin lagi ya, kita bagi 2 kan 10 sama 16 masih bisa nih. Ini 5, 16 jadi 8. Ini akar 5. Jadi jawabannya yang nilainya G 5/8 akar 5. Berarti jawabannya yang mana nih? Oh, dia naruh G-nya di belakang ya. 5/8 akar 5 G. Jadi jawabannya adalah yang G. Sampai sini untuk nomor soal nomor 23 ada yang mau ditanyain? Kalau yang apa? Yang pakai Pythagoras itu untuk yang mana, Bu? Jadi tergantung kasusnya, Dava. Ya, kita coba menentukan bersama-sama ya. Memang untuk yang bentuknya beraneka ragam ini cukup membuat bingung. Ibu akan coba gambar segitiga yang besar ya. Ini misalnya benda 1, ini benda 2, ini benda 3. Gitu ya. Sekarang kalau misalnya ditanya berapa besar F3? Terus berapa besar F2? Terus berapa besar F1? Coba F3 Ibu akan gunakan warna hijau. Dava lihat F3, benda 3 tuh adanya di mana sih, Dav? Di atas, Bu. Di atas ya.
Berarti yang berinteraksi sama benda 3 itu siapa aja, Dam? Benda 1 sama 2. Betul. 1 dan 2 kalau berinteraksi kan ke sana ya. Nah, berarti jadinya ke atas kan? Terus kalau 2, kan kalau kita lihat jaraknya nih, gini kan ya? Miring, terus nanti berarti ke sana dong. Iya. Aduh, dia keluar nanti kalau dijadiin PDF dia nggak kelihatan. Nah, gitu kan ya? Kemarin kan kalian udah belajar vektor kan? Kira-kira kalau ada 2 vektor nih bentuknya seperti ini, sudutnya 90 atau enggak? Nih, kebentuknya kayak gini nih dah. Enggak, Bu. Nah, enggak 90 kan? Kalau enggak 90 berarti kemarin pakai apa? Rumus kosinus ya, Bu. Betul, aturan cos. Yang mana tuh? Aturan cos itu kan aslinya ya bentuknya kayak gini kan. Sigma F sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah, jadi numpuk ya, ditambah 2 F1 F2 cos theta. Aslinya kan gitu ya rumusnya ya. Sekarang kita tinggal lihat yang jadi F1 di sini siapa? Misalnya F13. Berarti kalau untuk F3 ya, ini kan tadinya rumus utamanya aturan cos. Nah, ini kalau kita sesuaikan sama bentuknya F3, berarti ini jadinya akar dari F1-nya ganti jadi F13. F13 ini artinya gaya interaksi antara massa 1 dan 3, gitu ya. F2-nya diganti jadi F23. F23 itu artinya gaya interaksi antara 2 dan 3. Dikuadratin ditambah seterusnya tinggal menyesuaikan aja. Gitu. Sekarang coba Dava lihat lagi yang F2. F2 Ibu coba warna ungu. F2, di F2 ini nanti akan ada interaksi dari siapa aja nih? Dah. F3 sama F1. Dari massa 1 dan 3 gitu ya. Kalau 1 ke 2 berarti kan bentuknya kayak gini kan? Ya nggak ada? Iya, Bu. Terus kalau 3 ke 2 nanti dia arahnya gini. Ini terus nanti gini. Nah, ini kan ngebentuk sudut nih. Ya kan? Sudut yang ada di sini nilainya 90 derajat nggak ada? Enggak, Bu. Enggak, berarti ini dia tidak 90. Berarti kalau nggak 90 kita kemarin nyari resultan yang nggak 90 pakai apa? Ditambah dikurang, Pitagoras atau aturan cos? Aturan cos ya, Bu. Iya, betul. Nah, nanti balik lagi nih ke sini berarti sigma F2 atau resultan gaya di muatan kedua itu sama juga dengan F12 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 F12 F32 cos theta. Gitu. F12-nya gimana? Nah, F12 ini berarti G M1 M2 per R12 kuadrat. F12 sama F21 sama nggak? Secara matematis sama. Gitu ya. Tapi kalau misalkan maksudnya itu ada sedikit perbedaan. Jadi kalau 1,2 itu artinya adalah ibaratnya gaya terhadap muatan 2, karena yang di belakangnya 2 nih. Tapi kalau F21 itu artinya gaya terhadap muatan 1. Tetapi kalau secara matematika untuk perhitungan rumusnya sama, tetapi kalau secara makna itu dia yang berbeda. Kalau belakangnya 2 itu artinya gaya terhadap 2. Makanya Ibu nulis di sini yang terhadap muatan 2 itu F12, F32. Yang ini karena terhadap 3 berarti Ibu nulisnya F13, F23 karena artinya terhadap benda 3. Bu, Gitu, aku mau nanya, Maaf. yang di soal sebelumnya itu kan ada yang menggunakan aturan cos juga. Mm. Cara nyari F-nya itu pakai rumus yang G M1 M3 R kan, Bu? R pangkat 2. Nah, itu R. Kalau RF12 tuh dapat dari mana? Yang R12? Iya. R12 itu kan berarti R itu jarak, 12 itu kan bendanya ya. Berarti ini kalau soal sebelumnya yang ini ya, atau soal yang ini? Yang mana Miska? Yang pakai aturan cos. Ini ada aturan cos, ini juga ada aturan cos, ini juga aturan cos. Ya, kita lihat yang sini aja deh ya. Yang 1,2 itu kan berarti jarak antara muatan 1 dan 2. Berarti jarak ini nih,
R12 tuh ini. Dia hilang tintanya. Jadi R12 tuh ini jarak antara muatan 1 dan 2. R13 berarti jarak antara muatan 1 dan 3. Gitu. Kalau yang di bidang miringnya cara ngitung R-nya gimana, Bu? Oke, kalau di bidang miring, ini ya berarti kan ini sama kayak segitiga siku-siku biasa. Jadi akan kita bisa pakai Pitagoras. Gitu. Dari R12 kuadrat sama R13 kuadrat diakar, nanti dapat nilai sisi miring. Kayak nyari sisi miring pada umumnya aja. Gitu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Nah, berikutnya, gimana kalau yang ditanyain itu F1? F1 ini Ibu akan coba pakai warna biru ya. 1 itu nanti akan ada interaksi dari 2. Terus akan ada interaksi dari 3. Gitu ya. Nah, ini kebetulan ngebentuk sudut siku-siku. Ya. Berarti nanti ini kita selesaikan dengan Pitagoras. Berarti jumlah gaya yang ada di muatan 1 atau di massa 1 itu sama juga dengan gaya antara muatan 31 dikuadratin ditambah gaya antara muatan 2 dan 1 dikuadratin. Gitu. Jadi untuk penggunaan kapan cos, kapan Pitagoras, itu kita balikin lagi ke kondisi. Karena bisa jadi kondisinya itu cuma kita pakai tambah kurang. Kenapa? Karena cuma garis lurus doang sejajar. Gitu. Jadi pada intinya adalah yang penting yang kalian harus kuasai di awal adalah kalian tahu dulu nih bentuk gaya-gayanya gimana. Gitu. Kayak gini nih yang hijau yang punya 3, oh bentuk gayanya gini, 1-3-nya gini, 2-3-nya gini. Oh di 2 bentuknya gini, F12-nya, F32-nya gini. Oh berarti pakai cos. Oh yang di muatan 1 jadinya gaya 21-nya horizontal, gaya 31-nya vertikal. Oh tegak lurus nih, pakai Pitagoras. Yang penting kalian bisa menentukan step-step yang itunya udah lancar, pasti nanti pas menggunakan perhitungannya lancar. Selebihnya untuk masuk ke F12, F31 dan yang lain-lainnya, yaitu tinggal pakai hukum gravitasi atau rumus gravitasi yang biasa ini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oh, kalau yang kemarin kita belajar itu jadinya nggak jadi dipelajari. Iya, ternyata yang itu di kurikulum terbaru tahun ini nggak dipelajarin, Naomi. Cuma mungkin ya, karena itu juga termasuk soal yang kadang-kadang nongol nih satu TBK. Nanti kalau ada waktu sisa kita akan bahas. Tapi itu nggak janji, karena takutnya nggak ada waktu sisa. Gitu. Jadi kita belajarnya ikutin aja kurikulum yang berlaku saat ini. Jadi yang dipelajarin jadinya gravitasi, bukan yang itu. Gitu, Naomi. Ada lagi yang mau ditanyain? Halo anak-anak Ibu, suara Ibu kedengeran kan? Kedengeran Bu. Bu nggak ada Bu. Oke, jadi yang dinamika gerak nggak ada ulangannya Bu, nggak ada. Jadi nanti ulangannya adalah ulangan gravitasi, gitu ya. Nanti Ibu akan share agenda terkini, gitu ya. Untuk semester 2 kita tuh apa aja, minggu pertama ngapain, minggu kedua ngapain, dan seterusnya sampai kita nanti PAT. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, ini akan Ibu save ya, akan Ibu kirim ke Faik ya. Oke, Ibu tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Aiman.